Jadi kayak kita main bola, aturan ada, nggak ada wasitnya, Pak. Iya, iya. Chaos. Karena ini hidup sangat singkat. Kalau kamu meninggal, mau dikenal sebagai apa? Iya. Legasimu apa sih? Iya, legasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tipster di acara kita, podcast kita, tips Entrepreneurship Innovation Program by Saijo. Program ini sengaja kita desain ya untuk memberikan benchmark, kemudian edukasi, sekaligus juga pembelajaran untuk teman-teman pengusaha ya yang bergerak di bidang teknologi. Hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, yang sangat sibuk dengan kegiatan di bidang lingkungan, sampah, kemudian yayasan yang bergerak di bidang lingkungan juga sudah hadir dan sempat jalan-jalan tadi sekitar 2 jam kami keliling Saijo. Beliau tidak lain adalah Muhammad Wijaksana June Rosano. Selamat datang Mas Sano. Terima kasih Pak Sauki. Ya, jadi tadi kita udah keliling lebih kurang 2,5 jam ya. Betul. Keliling Saijo. Nah, gimana komentar tentang Saijo? Hidden gem, Pak. Menurut saya ini sebuah potensi yang luar biasa ya. 77 hektar dengan 2 tipologi yang menarik. Yang satu di atas, yang satu di bawah, beda elevasi 100 meter persegi. Ya. Dan bagi saya kehidupan itu di mana ada sumber air, Pak. Dan alhamdulillah Pak Sauki ada tempat di mana ada beberapa titik sumber air mengalir sangat bersih. Saya pikir ini patut untuk kita lestarikan tanpa harus takut untuk berkembang dan membangun sesuatu. Karena dalam prinsip sustainability atau pembangunan berkelanjutan kan membangun kesejahteraan untuk hari ini tanpa mengorbankan kesejahteraan anak cucu di masa depan. Begitu Pak, keren Pak. Makasih Mas Sano. Baik Mas Sano, nah sekarang kita fokus ke Mas Sano sekarang. Nah Mas Sano ini adalah founder dari Wish for Change ya. Yes. Bisa cerita sedikit, apa itu Wish for Change yang sudah cukup dikenal di masyarakat? Ya, Wish for Change ini perusahaan Pak, perusahaan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kami memang sengaja mendiferensiasi dengan ada kata yang bertanggung jawab. Karena hari ini pun hampir mayoritas masyarakat di perkotaan urban sampahnya itu sudah ada yang ngangkut Pak. Cuman dalam proses pengangkutannya prinsipnya hanya memindahkan masalah. Masalahnya ini tidak selesai dan tidak tuntas. Hanya ditumpuk begitu saja atau bahkan dibuang di mana pemilik sampah tidak tahu ujungnya kemana. Nah Indonesia ini menghasilkan satu harinya 12 candi Borobudur Pak. Wow, sampah per hari Pak. Per hari ya? Per hari Pak. Jadi per tahun ada 4.380 candi Borobudur. Kalau kita hanya pindahkan saja, maka tidak akan pernah cukup lahan seluas apapun. Jadi kita ingin membantu, melayani pihak-pihak yang ingin sampahnya dikelola secara bertanggung jawab. Apa sih bertanggung jawab itu? Satu, sampahnya diangkut dengan tepat waktu, dengan baik gitu ya, dikelola, diolah semaksimal mungkin supaya tuntas, dan kemudian yang terakhir kita punya traceability, dokumentasinya Pak, untuk dilaporkan kepada klien sampahnya sebanyak apa dan sudah dibawa kemana dan diolah seperti apa. Nah karena kata kunci yang ketiga ini, traceability atau report ini, justru malah klien-klien kita, klien-klien yang memang ingin mengejar tanggung jawab, responsibility, ESG. ESG. Betul. Itu justru mereka yang banyak menggunakan jasa kita, Pak. Boleh sebutkan perusahaan besar yang sudah saya lihat, banyak sekali perusahaan besar yang sudah pakai fasilitas pelayanan dari Wish for Change ya? Ya, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang Fortune 500, ada juga BUMN yang udah IPO, perusahaan-perusahaan yang udah TBK atau IPO, itu juga ada. Banyaknya financial institution Pak, perbankan ada. Terus kemudian mining company juga ada, office-nya ya Pak ya, office-nya, kantornya dan lain-lain segala macam, F&B, food and beverage, terus perumahan Pak, kawasan perumahan. Nah, justru tahun 2026 ke depan ini kita mau menyasar perumahan mandiri yang skala besar, yang punya lahannya itu mengelola properti-properti total kawasan di atas 100 hektar. Karena menurut kami akan jauh lebih bagus apabila kita melayani close circle seperti itu
dibanding kita mencoba bekerja sama dengan pemerintah yang menurut kami belum prepare untuk menerima private sector atau swasta seperti kami. Kita tidak meninggalkan pemerintah, kita tetap berdialog, berdiskusi, bantu menyiapkan mereka dari segi regulasi, dari segi birokrasi, perizinan dan lain-lain. Tapi sebagai perusahaan kan kita harus tetap punya revenue, profitability. Jadi kita menyasarnya ada 2 step. Step pertama fokus ke private sector tadi, kawasan-kawasan mandiri, pengelola kawasan besar, termasuk kawasan industri, Pak. Kawasan industri itu kan juga menghasilkan sampah domestik ya. Kantinnya, orang rapat, orang bekerja, break istirahat dan segala macamnya itu juga kita mau sasar. Nanti step kedua sambil kita terus melihat apakah pemerintah siap untuk menerima private sector seperti kita. Luar biasa, Mas Sano. Nah, kalau saya perusahaan ingin bekerja sama Mas Sano, model bisnisnya atau kerjasama seperti apa? Mau beberapa hal. Satu, kita sebagai supplier atau vendor, penyedia jasa. Biasanya kontraknya 1 tahun. Nanti kalau karena mereka biasanya kan ada tim pengadaan yang memang harus mengadakannya kontrak 1 tahun, Pak. Tapi yang menarik, klien kita itu bahkan sampai yang 15 tahun, ini kita udah 12 tahun masih pakai jasa kita. Jadi nggak putus-putus gitu ya. Perpanjang lagi. Karena kita tadi bertanggung jawab, memuaskan dan lain-lain segala macam itu. Jadi dilihat sebagai vendor. Yang kedua, itu sebagai partner, Pak. Jadi kita akan mengajak property owner, pemilik kawasan industri, kawasan perumahan dan lain-lain, kawasan pariwisata gitu ya. Yang tadi di atas 100 hektar dan lain-lain, untuk yuk kita kontrak 15 tahun. Nanti kita bikin joint venture atau joint operation. Bisa begitu ya? Bisa begitu, Pak. Lahan mereka sediakan, apakah kita harus sewa atau tidak tergantung termnya. Lalu kemudian kalau udah 15 tahun itu jadi lebih visible untuk kita berinvestasi infrastruktur di sana. Karena pengolahan sampah ini perlu kendaraan, perlu bangunan, perlu mesin dan lain-lain. Kalau short term nggak make sense, jadi harus di atas 15 tahun supaya IRR-nya bagus, payback period juga bagus. Nah tadi balik kerjasama perusahaan, jenis-jenis sampah apa yang bisa dikerjasamakan? Saat ini kami disebutnya adalah sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, yaitu hasil dari aktivitas manusia sehari-hari seperti sisa makanan, kertas, kardus, kaleng dan segala macamnya yang seperti rekan-rekan hasilkan di rumah persis. Makanya disebut sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Mirip dengan sampah rumah tangga tapi dihasilkannya di kantor, di pabrik gitu, Pak. Nah, sejenis itu. Jadi kita belum mengatasi limbah industri misalkan. Kalau limbah industri itu tipologinya dia homogen, sejenis, jumlahnya banyak. Nah, biasanya ini di Indonesia sudah banyak mitra-mitra lokal lah di kawasan itu yang ngambil, Pak. Kalau kita ambil, gesekan sosialnya terlalu tinggi. Jadi kita fokusnya masih ke limbah domestik atau sampah sejenis rumah tangga yang kita kelola. Namun investor kami kemarin baru manggil kita untuk meminta kita mencoba masuk ke market hazardous waste, B3, bahan beracun dan berbahaya, limbah B3. Nah, karena di Indonesia berdasarkan data, jumlah limbah B3 yang dihasilkan masih jauh lebih banyak dibandingkan service providernya, gitu. Nah, ini jadi masih ada peluang untuk kemudian kita masuk berinvestasi di sektor ini. Kalau seandainya misalnya di pabrik kami gitu ada kemasan, plastik dan lain-lain dan tidak ada isu masalah sosial dengan lingkungan, apakah bisa diolah juga? Sangat bisa, sangat bisa, Pak. Sebenarnya sih kami juga mencoba berdiskusi dengan pengelola kawasan, owner pabrik dan lain-lain. Kalaupun kita yang dipilih untuk kemudian mengelola secara bertanggung jawab gitu ya, biasanya kita akan mencoba berdialog dengan pengelola lokal, Pak. Untuk kemudian kita bilang, kita yang menang tendernya, kita yang dipercaya karena standar kita seperti ini. Kalau kamu mau, kamu masuk jadi tim kita. Tapi dengan kontrak seperti ini KPI-nya gitu ya. Itu biasanya pola-pola untuk menghindari konflik sosial yang terlalu keras. Itu, Pak. Baik, tipster. Nah, kita sudah dengarkan ya, luar biasa ini Waste for Change yang sudah berkontribusi kepada Indonesia untuk mengolah sampah ya, sehingga sampahnya bisa dikelola dengan baik dan profesional. Mas Sano, sekarang
kita masuk ke hal yang lebih spesifik dengan program kita. Ya. Kalau seandainya yang tadi sudah banyak dibahas di podcast yang lain, nah supaya berbeda dengan yang lain, kita akan masuk ke technopreneurship. Gimana sejarahnya bisa mendirikan perusahaan sebesar ini? Ya. Dan punya inovasi yang berbeda. Saya asli Banyuwangi, Jawa Timur, Pak Sauki, dan anak PNS, anak ASN. Jadi pada waktu saya lahir, ayah saya Pak Camat. Jadi berkah yang saya dapatkan adalah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi tidak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan karena ayah memiliki tabungan dari PNS-nya untuk mendidik kami sampai di level S1 minimal. Nah, dulu pada waktu mau mencari kuliah itu, zaman dulu belum secanggih sekarang gitu ya, dengan beragam program, informasi dan lain-lain. Saya bingung Pak Sauki mau kemana. Bingung mau kemana. Nah, karena Muslim sholat istikharah. Setelah sholat istikharah, nyetel TV berita tentang sampah di Jakarta, Pak. Pak. Jadi menurut saya itu adalah clue atau petunjuknya atau jawabannya. Nah, buka-buka buku panduan kuliah, ada mata kuliah persampahan di teknik lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim, dipilih, diterima. Jadi menurut saya terjun ke sini itu karena memang ditunjukkan aja, Pak. Dan saya belajar konsisten, tekuni, terus sulit, susah, senang, duka, dan segala macam ditekuni aja, Pak. Saya ingat nasihat orang tua dan nasihat mertua. Kalau nasihat orang tua, namanya berusaha itu yang paling utama adalah jaga nama baik. Udah itu nomor satu. Karena harus bisa dipercaya, amanah, dan lain-lain. Nah, satu lagi mertua saya bilang, semua yang ditekuni pasti ada hasilnya. Ya udah Pak, saya tekuni aja. Jadi mulai dari ilmu berpendidikannya, latar belakang pendidikan, sampai bergaulnya, diskusinya, browsing zaman dulu di internetnya yang nggak jauh-jauh dari sampah. Sampai hari ini ya kemudian membuat perusahaan. Buat perusahaan itu, Waste for Change itu berarti sekitar 8 tahun setelah lulus, Pak. Ya, sebelum... Dari perjalanan dari lulus ke 8 tahun itu? Sebelum lulus itu saya bikin namanya Greeneration Indonesia. Oh, sudah ada itu? Sudah ada. Jadi Greeneration Indonesia ini memang saya teringat mata kuliah dari dosen tentang pembangunan berkelanjutan tadi, bahwasanya untuk jangan khawatir, kita perlu untuk membangun dengan catatan daya dukung lingkungannya jangan ditabrak lah. Harus dilestarikan dan dijaga. Nah, saya tertarik untuk kemudian membangun sebuah inisiatif namanya itu tadi Greeneration Indonesia, generasi hijau Indonesia gitu ya. Nah, jadi kita dulu karena masih belum punya capital dan lain-lain ya kita bikinnya program edukasi, program campaign, event dan lain-lain, Pak. Berbekal sebuah gagasan, pengen program apa, ajak senior-senior membantu perusahaan-perusahaan segala macam, terus berjalan tuh perusahaannya. Saya ingat sekali program pertama kami, satu lagi nih mungkin buat teman-teman tipster ya. Tipster. Menurut saya kita sebagai pengusaha perlu fokus kepada apa yang kita punya, Pak. Dan dulu yang saya punya adalah jejaring alumni. Saya manfaatkan sekali dalam konteks yang positif ya. Waktu itu saya maju ke dosen saya, bilang saya pengen punya cita-cita A, B, C, D di bidang lingkungan begini-begini. Ternyata dosen saya ini suaminya adalah Kepala BPDLH Jawa Barat, Pak Iwan Setiawan Saatmaja. Nah, saya datangin tuh Pak, saya cerita dengan sebuah cita-cita, visi, wah pokoknya proposal, strategi gitu. Nah, Pak Iwan ini nampaknya, jarang nih anak-anak muda alumni TL yang punya mimpi mau do something yang sifatnya entrepreneur dan lain-lain. Saya diperkenalkan nama Pak Dede Yusuf, waktu itu Wakil Gubernur Jawa Barat. Nah, jadi menurut saya itu sebuah batu loncatan yang cukup signifikan gitu ya. Baru lulus, sudah bisa duduk dengan Wakil Gubernur, membahas sebuah program Jawa Barat. Yang pertama kali memperkenalkan Car Free Day, itu kita, Pak. Iya, Pak. Jadi Car Free Day serentak di Jawa Barat. Jakarta belum ada waktu itu? Sudah. Jakarta duluan gitu ya. Jakarta duluan, justru kita membawa konsep itu ke Jawa Barat. Serentak dan lain-lain segala macam dengan semua edukasinya, mengurangi polusi udara segala macam. Dulu nama programnya Balat Kuring namanya. Dari sanalah Greeneration Indonesia dapat sorotan media, kenal banyak orang karena bertemunya udah dengan pemegang kebijakan kan. Jadi kita mau bikin program itu, pemerintah Jawa Barat mengundang mitra-mitra stakeholdernya gitu ya. Jadi kita langsung paparan ke perusahaan-perusahaan. Nah, sejak itu kita sering bikin program lingkungan, Pak. Lalu kita dulu bikin kampanye namanya diet kantong plastik. Supaya nggak banyak pakai kresek dan lain-lain ya. Dan itu jadi perusahaan
Bikin tas, bisa dilipat jadi kecil, yang sekarang udah banyak di mana-mana ya. Dulu kita yang pertama, Pak. Kita udah tembus miliaran, cuman barrier to entry-nya terlalu mudah kan, tinggal beli bahan, jahit, jadi kan. Nah, pada waktu itu kita dapat dana perputaran bisnis tas itu, saya bilang ke kawan-kawan, mimpiku itu pengen ngatasin masalah sampah. Kita bikin yuk subholding untuk kemudian bikin urusan sampah. Nah, itulah cikal bakal lahirnya Waste for Change. Jadi 8 tahun pertama ini membangun Greeneration Indonesia, Pak. Waktu itu belum lulus? Sudah dong. Sudah. Dan dari 2006, Waste for Change kan 2014 ya Pak ya. Berarti 8 tahun benar. 8 tahun itu kegiatannya itu bentuknya apa? Foundation atau bentuknya PT Greeneration Indonesia itu lahir 2011. 2011 lahir. Awalnya kita ya kayak komunitas gitu Pak. Mengalir segala macam, tapi pada waktu kita udah mulai berjualan produk, berarti kan kita udah kena subjek PPN, PPH dan lain-lain kan. Akhirnya kita bikin PT Greeneration Indonesia inilah yang sekarang menjadi holdingnya Waste for Change. Oh, I see. Gitu, PT Greeneration ini. Masih ada, masih Pak, masih aktif. Artinya, Mas Seno ini berarti setelah lulus langsung jadi pengusaha, jadi technopreneur ya. Langsung, Pak. Tidak sempat kerja di tempat lain ya. Saya kerja sebentar, ikut bantu konsultannya senior aja. Berapa lama tuh? Paling 6 bulan, 9 bulan lah, Pak. Tapi memang benar-benar entrepreneur. Kan biasanya, Mas Seno, ini kan biasanya kan orang tua, mertua itu kebanyakan, apalagi orang tuanya backgroundnya adalah pegawai negeri, seperti saya juga, gitu kan. Itu sangat relaktan untuk anaknya menjadi pengusaha, apalagi dari bawah. Ya. Biasanya mereka pengennya kerja di perusahaan besar, menghasilkan uang banyak. Mertua juga begitu. Nah, apakah punya pengalaman sama? Oh iya, Pak, sangat Pak. Saya itu dulu didorong-dorong untuk itu Pak, melamar PNS juga dan segala macam gitu ya. Karena kan orang tua pengennya sesuatu yang stabil, sesuatu yang aman gitu. Apalagi alumni ITB ya. Ya, jadi saya juga mengalami periode itu. Bahkan ibu saya pernah cerita begini, Pak. Nak, itu anaknya teman mama kuliah di ITB, lulus, kerja gajinya dolar. Digituin, Pak. Gitu. Terus kamu dikuliahin tinggi-tinggi di ITB, jualan tas. Itu kan nggak usah kuliah, jadi penjahit aja bisa gitu. Maunya tanpa meremehkan profesi penjahit ya, tetapi intinya dibuat apa gitulah. Nah, waktu itu saya ingat banget saya menjawabnya begini, Pak. Dan ini buat kawan-kawan yang pengen berentrepreneur lah ya. Saya pikir memiliki impian dan memiliki cita-cita itu penting sekali. Dan yang kedua yang justru juga penting adalah mengartikulasikan dan mengkomunikasikan ke orang-orang terdekat kita. Dulu. Pada waktu saya izin sama ibu saya, minta restu. Ma, itu temennya anak mama kerja di mana? Nggak tahu. Mungkin multinational company kali ya, Ma ya, karena gajinya dolar. Iya, di Kalimantan dan segala macam gitu. Perusahaan dia, perusahaan ayahnya, ya bukan lah, kerja di sana. Nah, boleh nggak saya minta izin, Ma? Saya itu mau yang jadi punya perusahaan, bukan yang bekerja. Doakan supaya pohon yang saya tanam ini buahnya besar, bisa meminta alumni ITB bekerja di bawah pohon ini digaji dolar. Memang ini pasti butuh perjuangan, tapi saya mohon doanya dan dukungannya. Alhamdulillah orang tua cukup demokratis ya, memberikan kesempatan dan lain-lain. Dan menurut saya di titik sekarang juga rezekinya karena terlahir dari anak yang dari keluarga yang demokratis, plus juga dapat mertua yang sangat suportif. Sampai detik ini saya nggak pernah ditanya gaji berapa sama mertua, nggak pernah. Pokoknya luar biasa. Cuman izinnya apapun yang ditekuni pasti ada hasilnya, udah itu aja Pak. Nah, itu bentuk rezeki juga. Luar biasa. Nah, Mas Seno, kalau tadi tantangan yang paling berat tadi kan bagaimana mengkonvinsi keluarga terdekat ya, istri, kemudian orang tua dan mertua. Apalagi tantang yang paling berat ketika Mas Seno mendirikan Waste for Change? Menurut saya talent dan human resource. Human resource. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan itu kan out of the box ya Pak. Artinya bukan sesuatu yang mainstream. Sesuatu yang mainstream itu kan sesuatu yang sudah mungkin bisa dibilang lebih predictable, lebih diketahui. Tapi bisnis sampah apa itu gitu? Kan nggak kebayang lah Pak ya. Dan zaman itu kan belum ada kan. Waste for Change itu saya dirikan dengan kesadaran penuh sejak dari awal mau menjadi sebuah
korporasi besar. Karena benchmarking saya perusahaan-perusahaan luar negeri. Ada WM.com, udah IPO, billion dollar business, Veolia, itu juga billion dollar business di Eropa. Saya percaya bahwasanya Indonesia bakal maju, dan nggak mungkin ngurusin sampahnya selalu ketinggalan. Betul. Pasti dia akan ngikutin, semakin maju GDP per kapita, semakin maju facility-nya, infrastrukturnya dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi sejak dari awal karena disiplin seperti itu, kita udah sangat disiplin ke branding, storytelling, itu semuanya udah disiplin tuh Pak. Bikin website. Zaman perusahaan sampah nggak ada punya website, kita udah punya website, komunikasinya segala macam itu udah sangat disiplin gitu ya. Nah, jadi di sana sebenarnya kami juga kan udah 8 tahun ya Pak ya, membangun PT Greeneration Indonesia, udah punya stakeholder yang cukup matang lah. Jadi pada saat kita bikin business plan, datang ke beberapa orang itu dapat investment, angel investment. Nah, udah kita mulai lah. Kita mulai, ternyata betul ada kepercayaan dari stakeholder untuk menggunakan jasa kita. Bahkan ada yang komen, saya udah cari lama loh yang kayak gini, nggak nemu-nemu, baru sekarang. Yuk kita pakai, sampai hari ini masih jadi klien tuh. Nah, jadi bagi saya sebenarnya buat kawan-kawan di luar sana yang ingin berentrepreneur, selama teman-teman terjun ke bidangnya, menekuni bidangnya, mempelajari dunianya dan segala macam, dan melihat ada peluang yang orang lain mungkin belum aware. Nah, itu ya patut diperjuangkan. Tantangan terbesar waktu itu balik lagi talent Pak, meyakinkan orang untuk kemudian terjun di bidang ini gitu ya. Itu tidak mudah. Tuh. Tadi Mas Sano sampaikan talents untuk terjun di bidang itu. Berarti kan bagian daripada timnya, membangun tim ya. Terus bagaimana caranya bisa lebih jelas lagi nggak? Gimana caranya membangun teman-teman gitu yang bisa satu visi, membangun suatu usaha bisnis yang out of the box tadi, ya, supaya mereka bisa menjadi tim yang kuat. Saya pikir enthusiasm itu attracting people ya Pak ya. Sesuatu yang kita lakukan secara antusias, secara konsisten dan lain-lain itu attracting people, attracting talent gitu ya. Jadi itu salah satu yang bekal utama, karena kalau teman-teman udah nggak pede dengan apa yang dilakukan, orang lain gimana bisa percaya kan? We need to believe, kita sendiri harus percaya dulu kepada apa yang mau kita lakukan, baru kemudian itu bisa menular ke orang lain. Dan salah satu strategi yang saya dulu kembangkan itu sampai detik ini tetap dijalankan itu adalah membuka peluang magang Pak. Jadi internship ini menjadi jembatan untuk kita mendapatkan talent yang betul-betul sevisi dengan perusahaan, dan juga betul-betul punya etos kerja yang baik. Jadi kita membuka ruang sejak Waste for Change didirikan, kita udah membuka ruang anak-anak muda untuk intern di tempat kita. Dan saya menggunakan lagi-lagi jejaring yang saya punya ya, teman-teman di kampus UI, teman-teman di kampus ITB gitu ya, nawarin dosen-dosennya untuk, ini kalau mau magang bisa di sini loh dan segala macamnya gitu. Nah, dari sana kalau kita berinteraksi selama 3-4 bulan, biasanya jadi tahu Pak, mana yang memang cocok. Panggilan hatinya memang sama di sini, etos kerjanya bagus, kayak gitu-gitu yang menjadi mekanisme seleksi. Gitu. Karena bagi kita kalau interview kan kita nggak tahu nih beneran bagus atau tidak. Jadi pada waktu project itu, even intern batch pertama kita sekarang jadi leader Pak. Gitu Pak. Jadi internship ini bisa jadi juga bagian daripada probation untuk mereka menjadi karyawan ya. Jadi nggak terlalu banyak lagi kesalahan-kesalahan untuk memilih mereka ya. Sampai sekarang Pak masih Pak. Luar biasa. Baik Mas Sano. Nah sekarang kita balik lagi tadi kan disampaikan bahwa banyak stakeholder yang suka pakai jasanya Waste for Change. Apa yang membedakan? Kenapa mereka mau? Kemudian inovasinya apa yang dibuat? Ya sebenarnya inovasi yang kita lakukan itu mendorong isu persampahan itu well managed ya Pak ya. Karena kalau kita lihat di sektor persampahan itu biasanya adalah pihak-pihak yang tidak punya pilihan terlalu banyak untuk terjun di bidang mencari penghasilan. Nah, jadi ya mereka akhirnya terjun ke sini gitu ya, dan memang bisa menghasilkan, tetapi proses dan cara dalam memanage-nya itu ya hanya memindahkan sampah aja. Oke, saya bisa angkut sampahmu, pindahin. Bersih kantornya, bersih hotelnya, tapi kan nggak tahu sampahnya kemana nih Pak. Sedangkan masalah lingkungan makin lama makin parah ya, sampah di sungai, dibakar sembarangan, TPA dan lain-lain.
Nah, pada waktu kita mengatur, karena ilmu kita memang waste management di ITB itu, pengelolaan sampah gitu ya, mata kuliahnya waste management. Nah, jadi kita manage Pak dengan proper sejak dari hulu sampai ke hilir sampai ke reporting. Nah, ternyata yang malah klien pertama kita tuh big company, perusahaan-perusahaan besar dari asing Pak, yang di negaranya sudah terbiasa mengelola sampah dengan baik dan benar. Karena mereka mendorong sustainability, mendorong responsibility, dan mereka mau comply dengan peraturan pemerintah. Dan juga memitigasi resiko gitu ya. Akhirnya mereka mencari yang responsible di market, nggak ketemu-ketemu gitu. Nah, ketemu pada waktu kita lahir 2014 itu akhirnya, wah kalian ini kita tunggu-tunggu nih gitu. Nah, itu menurut saya, dan saya lihat sih makin kesini seharusnya trennya makin besar. Karena masalahnya udah makin visual Pak, makin terlihat, udah tidak bisa disembunyikan lagi gitu loh. Jadinya makin banyak sekarang pihak-pihak dari private sector, even government yang mendatangi Waste for Change untuk kita kerjasama. Jadi inovasinya adalah sekali lagi bagaimana melihat gap di lapangan, lalu apa yang bisa kita lakukan, dan tools teknologinya ada dua, teknologi informasi, karena kita kan tadi traceability data gitu ya. Yang kedua adalah teknologi untuk mengatasi permasalahan sampah macam-macam ya. Kita menggunakan conveyor belt, sorting center dan segala macamnya gitu. Tetapi disesuaikan dengan konteks tepat guna sesuai kondisi Indonesia. Kalau terlalu high tech nggak kebeli juga nanti Pak. Capex terlalu besar dan lain-lainnya. Jadi kita pilih teknologi-teknologi yang tepat sasaran. Baik, Mister. Nah, sudah cukup puas ya kita mendengar cerita dari Mas Sano. Nah, Mas Sano, kita coba lihat milestone ya, ketika Mas Sano awal-awal mendirikan Waste for Change. Kan sudah berapa tahun? Ini tahun ke-12 Pak. Tahun 12. Nah, awal punya dream, kemudian jalan 12 tahun. Ya, gimana kira-kira perkembangan dari 0, 12, kemudian apa vision ke depannya? Mau dibawa kemana Waste for Change? Next for 5 years, next 10 years. Oke. Jadi tadi kan saya cerita sampah di Indonesia ada 12 Candi Borobudur per hari. Kalau itu ditonasekan sekitar 150.000 ton sampai 175.000 ton, Pak. 10 tahun pertama kita hit pengelolaan sampah kita 100 ton per hari. Which is itu 0,0 sekian persen dari seluruh sampah di Indonesia. Jadi kita merefleksi sih. Kok lambat ya, kenapa ya gitu ya, sampahnya padahal banyak banget loh gitu. Ternyata kebutuhan akan responsibility ini memang niche sekali Pak. Kebutuhan utamanya cuma tolong pindahin sampah. Tolong pindahkan sampah, betul. Sedangkan pada waktu kita mau melayani tolong pindahkan sampah, willingness to pay-nya ya willingness untuk pindahin saja, bukan responsibility. Karena responsibility ini satu, ketenaga kerjaannya harus dipenuhi, bayar pajak, semuanya gitu ya. Jadi kalau kita dibandingkan antara jasa kita dengan jasa yang existing cuman mindahin sampah, itu ada gapnya nih Pak. Nah, jadi kita sekarang melihat bahwasanya I think we need to do something about us. Karena sekali lagi, saya juga percaya mengubah orang lain itu berat sekali. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah diri sendiri kan. Nah, kita sekarang dalam fase mencoba mengubah bisnis modelnya. Nah, bagaimana bisnis model kita itu jauh lebih affordable, tetapi tetap make sense untuk mendapatkan profitability yang sehat. Nah, ini fase kedua yang mau kita capai. Jadi fase pertama ini satu, kita udah mulai dipercaya oleh stakeholder. Ya, betul. Kita udah dapat investment. Dan yang berinvestasi ke kita juga big name gitu ya. Big name. Mereka percaya sama misi kita, visi kita, strategi kita, dan lain-lain. Nah, di fase yang kedua ini kita ingin mencoba bagaimana kalau istilah keren di startup itu mendemokratisasi isu persampahan dan bisnis persampahan ini supaya affordable untuk semua pihak. Gitu ya. Jadi pihak yang istilahnya saya selalu bilang kalau diminta membandingkan misalkan dalam industri otomotif, pilih bisnis seperti Porsche, Ferrari, Lamborghini atau seperti Toyota. Saya pilih Toyota. Karena yang mahal banget ada, yang murah banget ada. Nah, ini lapisan masyarakat jadi bisa mengaksesnya kan. Tapi kalau Ferrari nggak semua bisa mengakses itu. Nah, jadi visinya adalah bagaimana kita mencoba mendobrak bisnis modelnya supaya bisa affordable untuk even orang yang sangat minim kemampuan bayarnya. Nah, ternyata untuk meng-cracking itu seru Pak. Challenge-nya, puzzle-nya, dan lain-lain gitu. Nah, disitulah kemudian muncul
inovasi, teknologi dan lain-lain ya untuk men-challenge kita supaya bisa ke sana. Luar biasa. Mas Ano, nah kan kita tahu Danantara akan rencana membangun waste to energy 33 lokasi. Apa komennya Mas Ano? It's about time menurut saya, dengan catatan juga harus dibuat kontekstual di Indonesia ya Pak ya. Artinya Indonesia ini GDP per kapita di bawah 5.000 US dollar, sedangkan negara-negara yang menjalankan waste to energy ini di atas 50.000 US dollar ya, seperti Eropa dan kemudian di Singapura itu GDP per kapitanya 50.000 US dollar ke atas. Kenapa? Karena mempengaruhi willingness to pay, Pak, sama ability to pay. Waste to energy itu dalam konteks persampahan, Ferrari-nya persampahan, mahal sekali. Dia betul-betul masif, skala besar, powernya gede dan segala macam, sehingga dia membutuhkan capex dan opex yang sangat tinggi. Kenapa cuma 33? Saya paham bahwasanya pemerintah melihat itulah titik-titik di mana GDP kalau dilihat atau PDRB per kapita kalau dilihat cuma satu kota itu dia di atas 10.000 ke atas, Pak. Even Jakarta itu PDRB-nya bisa 40.000 US dollar sebenarnya. Jakarta only gitu. Tapi pada waktu dirata-ratain se-Indonesia ya cuma 5.000. Makanya 33 titik itu yang relevan dalam konteks keekonomian. Karena kalau seluruh Indonesia dibuat seperti itu jadi nggak relevan. Nah, yang kedua saya pikir ingin memberikan aspirasi kepada pemegang kebijakan dan lain-lain bahwasanya waste to energy itu end of pipe. Jadi dia di paling belakang, Pak. Sebelumnya tetap perlu ada upaya-upaya circular ekonomi semaksimal mungkin yang tidak bisa diolah, baru masuk ke sana. Karena sayang, kita ini kan semua yang ada di handphone ini dan segala macam kan sumber daya alam, Pak ya. Diambilnya dari alam. Plastiknya, kacanya, semua. Sumber daya mineral, sumber daya fossil fuel, plastik dan segala macamnya. Kalau kemudian ini dibakar begitu saja, sayang. Padahal ini masih punya value untuk didaur ulang, dipretelin dan lain-lain gitu ya. Jadi sebisa mungkin yang di burn itu adalah material-material yang low value, tidak punya nilai, lalu kemudian dikonversi menjadi energi. Tapi yang masih punya value, lebih bagus dijadikan bahan baku, supaya kita tidak kemudian selalu menambang ke alam. Gitu. Makanya bisnis persampahan itu di dunia modern disebutnya urban mining, Pak. Urban mining. Menambang di tengah kota. Betul, gitu. Karena dari sampah yang kami angkut setiap hari, apapun ada, Pak. Tadi saya bilang besi, aluminium, semua ada. Pak, gitu. Jadi kalau komen saya terhadap WTE, it's about time. Mari kita kawal dengan baik, secara proper, secara benar. Hitung-hitungannya juga sebisa mungkin betul-betul tidak membebani, tetapi memang benar-benar memberdayakan. Dan satu lagi, jangan bermazhab burn all, tapi burn yang memang layak di burn. Yang tidak, jangan, sayang Pak. Karena kita, misalkan kertas, industri kertas Indonesia butuh sekitar 6 juta sampai 7 juta ton limbah kertas untuk didaur ulang di pabriknya. Karena kebiasaan orang Indonesia itu nyampur sampahnya, jadi kertasnya kena bumbu batagor, kena bumbu kecap, nggak bisa didaur ulang, Pak. Maka mereka harus impor, Pak. Sayang, Bapak kalau kali 6 juta ton, kali let's say 2 juta. Berapa tuh perputaran uangnya? Jadi kita masih import ya? Iya. Padahal kalau kita pilah-pilah kertasnya, kertas di Indonesia itu ada sekitar 10-12%. Kalau sampah kita tadi sekitar 60 juta ton per tahun, ada. Jadi the material is there, tetapi dibuang sembarangan, dibakar sembarangan gitu ya. Padahal itu bisa menghidupi bahan baku untuk pabrik-pabrik kertas. Itulah yang disebut sebagai circular ekonomi gitu. Nah, tapi kalau misalkan kertas ini langsung masuk ke waste to energy kan sayang, Pak. Kardus-kardus masuk ke waste to energy kan sayang, Pak. Itulah kira-kira. Baik, Tipster, kita sudah di akhir program kita. Ya, kita dengarkan luar biasa tadi tanggapan dari Mas Ano. Mas Ano, ini terakhir ya. Pinginnya lebih lama lagi. Waktu kita juga sangat terbatas. Mas Ano, nah saya minta 2 hal. Satu, apa masukannya untuk stakeholder, khususnya pemerintah, masyarakat, kaitan dengan bisnisnya Mas Ano persampahan. Yang kedua, nanti saya minta Mas Ano juga untuk memberikan masukan kepada anak-anak muda ingin
berbisnis, menjadi technopreneur ya. Apa kira-kira katakanlah kesan pesan kepada mereka supaya mereka bisa mendirikan ya perusahaan teknologi, kemudian menjalankan, kemudian juga membesarkan. Silakan Mas. Ya, yang pertama pesan saya untuk stakeholder di Indonesia terkait isu persampahan, Pak. The most core problem yang harus kita cabut akar masalahnya adalah governance, tata kelola. Tata kelola, okay. Teknologi itu seperti menu di restoran, kita tinggal pengadaan. Mau teknologi murah sampai teknologi yang advance itu available on the market. So the issues is not technology. Betul, kita terus perlu berinovasi supaya menjadi lebih efektif, efisien, lebih murah dan lain-lain gitu ya. Tapi yang paling fundamental di Indonesia bermasalah itu adalah governance-nya, Pak. Nomor satu adalah kita sudah punya undang-undang persampahan 2008. Berarti undang-undang ini usianya udah 18 tahun, Pak. Tapi tidak ditegakkan. Nah, ini core problem pertama. Kita tidak menjalankan aturan main yang sudah kita buat. Law enforcement. Jadi kayak kita main bola, aturan ada, nggak ada wasitnya, Pak. Chaos, Pak. Berantem. Atau wasitnya ada, tapi tidak di jalan. Nah, ini wasitnya dicuekin. Betul. Ini yang harus kita coba bahas secara serius. Bagaimana membangun law enforcement yang adil, yang betul-betul berjalan dengan holistik dan lain-lain. Yang kedua, clear partnership. Di Indonesia itu nggak jelas bagaimana peran swasta seperti kami bisa berkontribusi. Kita harus banyak belajar dengan kawan-kawan penyedia jalan tol. Itu menurut saya lebih mature industrinya, pelayanannya dan lain-lain karena clear peran swasta apa, lembaga pembiayaan apa, pusat apa, provinsi apa, daerah apa. Tapi kalau private sector di bidang persampahan ini unclear, Pak. Kami menyiapkan dana 40 miliar, lahan 2 hektar, sampai detik ini belum dapat support dan izinnya nggak keluar-keluar. Sayang sekali gitu. Padahal kita bisa membuka lapangan kerja dan lain-lain segala macam. So, unclear partnership ini harus kita selesaikan. Yang terakhir adalah fair financing arrangement. Ya, betul. Jadi gini, Pak, jadi dalam prinsip pengelolaan sampah dan lingkungan ada mekanisme namanya polluter pay principle. Barang siapa menghasilkan sampah atau polusi, dia wajib bayar. Nah, fair dong. Betul. Nah, harusnya di Indonesia kita harus mereform tata kelola dan kebijakannya supaya lebih ke arah sana. Jadi, satu, harus fairnya itu berbasis kemampuan membayar. Berarti kan level ekonomi, Pak ya. Mirip kayak listrik. Listrik yang 900 kilowatt sama yang rumahnya pasang 6.000, persatuannya beda nih, Pak. Gitu. Yang kedua, dikali volume pemakaian. Nah, artinya apa? Masyarakat menengah bawah dilindungi oleh keberpihakan pemerintah untuk kalau dia ngasilin sampah disubsidi. Dikali volume yang kamu hasilkan. Nah, yang menengah ke atas karena mampu, ya bayar yang layak. Nah, ini harus direform. Kalau tidak, kemudian kita jadi tidak ada biaya untuk mengatasi masalah sampah, mengandalkan APBD-nya nggak mampu. Sementara itu kan di listrik sudah, di air sudah, sampah belum? Di sampah belum, Pak. Jadi ini regulasinya sudah ada tapi? Regulasi untuk tata cara menghitung sudah, tata cara menghitung. Tapi untuk di force, lagi-lagi balik ke poin nomor 1, itu belum, Pak. Nah, itu kira-kira titipan saya kepada para stakeholder bahwasanya kita punya homework untuk membangun tata kelola persampahan yang lebih baik. Yang kedua, buat kawan-kawan yang mau membangun bisnis, inovasi, technopreneurship, dan lain-lain itu, saya kan namanya bijaksana, Pak. Saya dulu pernah dapat materi oleh Pak Roy Sembel, Profesor Roy Sembel ini pakar investasi ya. Beliau datang di ITB jadi pemateri, terus ada yang nanya, apa sih tips sukses beliau? Wisdom. Sejak itu saya ingat karena namanya sama saya. Nah, saya ingin bypass message atau pesan ini ke kawan-kawannya. Wisdom itu way yang pertama watak, Pak. Know yourself. I think ini garis start. Know yourself ini garis start yang sangat penting, kekuatanmu, kelebihanmu, dan lain-lain. Dan sekali lagi, seperti yang saya sampaikan, fokus kepada apa yang kamu punya. Karena kebiasaan anak-anak ini fokus pada yang tidak punya. Mau bisnis, modalnya dari mana? Nah, gitu. Modal dulu ditanya. Betul, mulai-mulai nih, Pak. Jadi itu menurut saya watak. Yang kedua itu impian, Pak. Garis finish. Kamu itu kalau mau istilahnya, karena ini hidup sangat singkat, kalau kamu meninggal mau dikenal sebagai apa? Legasimu apa sih? Legacy. Yang istilahnya itu kalau kamu tanpa dibayar pun semangat mau menjalankannya. Nah, ini penting, Pak, karena ini the pure energi untuk kita bergerak. Karena kan itu datang dari dalam keinginan dan inspire diri sendiri terus gitu ya. Ini
garis finish, garis start, garis finish. Nah, kalau kita udah tahu dua-duanya, watak sama impian, berikutnya strategi, Pak. Nah, how to strategi. Kita kan jadi sulit ya kalau kita nggak tahu garis start kita di mana, garis finish di mana, kita sulit berstrategi. Nah, strategi ini tentu saja kita harus ke yang berikutnya nih, Pak, D. Didik, belajar terus. Kalau misalkan kita punya ilmu, jangan pelit berbagi. Kalau kita nggak tahu, jangan malu bertanya. Even saya bertanya kepada yang jauh lebih muda, I think it's okay. Kalau dia emang jauh lebih jago dan lain-lain ya. Jadi WISD didik, AO-nya ini otak dan otot. Kerja keras, kerja cerdas. Penting sekali nih, dua variabel. Kerja keras itu untuk maju ke depan, melangkah. Kerja cerdas itu untuk berkembangnya elevate naik ke atas cepat, ya, berkali-kali lipat ke atas. Terakhir ini M, Pak, ilmu yang saya sangat sampai detik ini terus pelajari, manajemen. Itu menurut definisi ilmu dan seni mengatur sesuatu yang kita punya supaya hasilnya berlipat-lipat ganda. Saya dan Bapak dan saya sama-sama 24 jam. Tapi siapa yang paling jago mengatur waktu, dia yang menang. Jadi menurut saya manajemennya, saya nitip ke kawan-kawan anak-anak muda. Prinsipnya itu wisdom, kenali dirimu, kenali mimpimu apa, terus kemudian berstrategilah dengan baik, didik diri, kerja keras, dan manage yourself. Luar biasa. Tipster, nah ya sudah dikasihkan tuh tadi tipsnya ya, tipsnya untuk menjadi technopreneur yang sukses ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kepada tipster, anak-anak muda yang ingin menjalankan bisnis atau sedang menjalankan bisnis saat ini. Baik, udah cukup kita, Mas Sano. Terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan hadir di studio kita di Sahejo ya, jauh dari Bandung, jauh dari Jakarta, di tengah-tengah. Tengah-tengah. Kita berdoa semoga Mas Sano tetap sehat. Bapak juga, ya. Kemudian usahanya sukses. Kemudian satu lagi, usahanya memberikan impact yang besar kepada masyarakat. Dan satu terakhir juga memiliki legacy sehingga nanti waktu meninggal dikenang sebagai Sano sampah untuk menyelesaikan sampah masyarakat, sampah Indonesia ya, supaya tidak terjadi lagi gunung-gunung Borobudur ya. Ya, Borobudur lagi, ada lagi tempat-tempat lain, tapi Borobudurnya bukan Borobudur batu seperti di Jati di sana di daerah Magelang ya. Tapi Borobudur sampah semua. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Sano atas waktunya. Mudah-mudahan sehat, kemudian lancar kembali ke Bandung. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.